Halo teman-teman semuanya, jadi kami dari kelompok 3 mata pelajaran sejarah akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mario Pranatanasan, saya sebagai audiens. Perkenalkan, nama saya Maria Serina Gambut, saya sebagai audiens. Perkenalkan, nama saya Stefani Inovan, saya sebagai audiens. Perkenalkan, nama saya Nimisia Celsiana Nahik, saya sebagai audiens. Perkenalkan, saya Maria Trisafati, saya sebagai audiens. Perkenalkan, nama saya Mikaela Yudhijam, saya sebagai kameramen. Perkenalkan, saya atas nama Lufikus Deventran, saya sebagai moderator. Perkenalkan, saya atas nama Valentina Serija, di sini saya sebagai pemateri 1. Perkenalkan, saya Marianus Dagung, saya sebagai pemateri 2. Selamat pagi untuk para hadirin sekalian. Selamat pagi. Perkenalkan, saya atas nama Lufikus Deventran, saya sebagai moderator. Jadi di sini kita akan mendengarkan atau menyimak materi berkaitan dengan dampak peninggalan kebudayaan masa Hindu. Jadi untuk materinya ada 2. Untuk materi yang pertama atas nama Leni Serija. Untuk materi yang kedua adalah Marianus Dagung. Dan untuk materi yang mereka bawakan ini berkaitan dengan tujuan yang mereka akan bawakan ini, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan merawat warisan budaya. Jadi untuk materinya saya persilakan untuk membawakan materi yang telah disiapkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Jadi pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Nah, dari peninggalan Kerajaan Sriwijaya ini terbagi atas 2, yaitu peninggalan yang berupa prasasti dan juga peninggalan yang berupa candi. Nah, untuk peninggalan yang berupa prasasti ini terdiri atas 10. Yang pertama itu prasasti Kedukaan Bukit, prasasti Ligot, prasasti Kota Kapur, prasasti Tarangtuo, prasasti Palas Pasema, prasasti Telaga Batu, prasasti Karangbarahi, prasasti Ujung Langit, prasasti Leidan, dan prasasti Berata. Nah, sebagian besar atau kebanyakan dari prasasti ini banyak ditemukan di Pulau Sumatera, khususnya Palembang. Nah, mengapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui bahwa pusat dari Kerajaan Sriwijaya ini terletak di Pulau Sumatera, sehingga tidak heran peninggalannya itu kebanyakan ditemukan di wilayah Sumatera, khususnya di Palembang. Namun ada salah satu candi yang ditemukan di luar Pulau Sumatera, yaitu prasasti Ligot yang ditemukan di Thailand Selatan. Jadi salah satu prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang paling terkenal itu adalah prasasti Tarangtuo. Nah, beralih di sebelah barat Palembang, di sini ditemukan prasasti Tarangtuo, yaitu tepatnya di Desa Gandus. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa pada tanggal 23 Maret 684 Masehi, sebuah taman bernama Srikestra didirikan. Taman tersebut ditanami tanaman-tanaman yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat untuk kemakmuran makhluk hidup di bawah pemerintah Sri Baginda Sriwijayasa. Yang berikutnya beberapa peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang berupa bangunan. Nah, yang berupa bangunan itu terdiri atas 6. Yang pertama itu Candi Muara Takus, Candi Muara Jagri, Wanu Sriwijaya, Situs Bikin Jumut, Situs Karanganyar, dan Situs Tingkap. Nah, salah satu yang terkenal itu peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang berupa bangunan itu adalah Candi Muara Takus. Candi Muara Takus merupakan candi yang paling terkenal. Kawasan candi yang ditemukan di Riau, Kabupaten Kampar, tepatnya di Desa Muara Takus. Candi ini memiliki corak kuda dengan susunan stupa di atasnya. Di halaman candi terdapat susunan candi-candi kecil seperti Candi Sulung, Candi Pungus, Stupa Palaka, dan Stupa Mahligai. Meski memiliki ciri khas Candi Buddha, Candi Muara Takus juga berciri khas Hindu, sehingga dipercaya merupakan perpaduan antara budaya Hindu dan Buddha.
Siligor itu ditemukan di daerah Thailand Selatan karena wilayah kekuasaan dari kerajaan Sriwijaya itu sampai ke wilayah Thailand Selatan sehingga prasasti Siligor itu bisa ditemukan di sana. Yang berikut saya akan menjawab pertanyaan dari Chelsea tadi. Kira-kira bagaimana isi dari prasasti Karangparahi? Nah, isi dari prasasti Karangparahi ini yaitu berupa isi ancaman dan juga kutukan kepada orang-orang jahat yang tidak setia kepada perintah Raja Sriwijaya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sherin tadi. Kira-kira bagaimana latar belakang terbangunnya ini Candi Muaro Jambi? Nah, latar belakang terbangunnya ini Candi Muaro Jambi ini sehingga masyarakat atau rakyat kerajaan Sriwijaya ini bisa menggunakan ini Candi Muaro Jambi ini sebagai tempat ibadat atau sebagai tempat belajar agama dari tempat belajar agama Buddha. Oke, baik, terima kasih untuk materi yang pertama yaitu Lim Serita. Yang berikutnya kita akan masuk ke materi yang kedua yaitu Giran Dagung. Giran Dagung saya persilakan. Oke, baik teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa peninggalan kerajaan Sriwijaya mengalami perpecahan atau terbengkalai. Perpecahan atau terbengkalai tersebut diakibatkan karena peristiwa peperangan pada masa lalu, bencana alam dan perubahan lingkungan. Selain itu, penyebab lainnya itu karena kurangnya perhatian pemerintah dan kurangnya perhatian masyarakat setempat. Seiring berjalannya waktu, banyak prasasti atau peninggalan kerajaan Sriwijaya yang semakin rusak karena tidak dilindungi oleh masyarakat setempat, seperti membuat bangunan untuk menyimpan prasasti tersebut. Terus yang kedua, siapa yang bertanggung jawab atas hal tersebut? Sudah saya jelaskan bahwa kurangnya perhatian pemerintah dan masyarakat setempat itu mengakibatkan rusaknya prasasti dan peninggalan tersebut. Nah, kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab atas hal tersebut, maka jawabannya adalah pemerintah dan masyarakat setempat. Karena tidak bisa kalau kita yang berada di sini untuk merawat prasasti atau peninggalan tersebut. Selanjutnya yang ketiga, berasal dari kerajaan manakah peninggalan tersebut? Peninggalan tersebut itu berasal dari kerajaan Sriwijaya seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Dan di mana lokasi peninggalan tersebut? Lokasi peninggalan tersebut, saya rasa teman-teman bisa membacanya di PPT karena tidak mungkin saya akan jelaskan karena ini bersifat informatif dan teman bisa cari sendiri. Lanjut untuk yang kelima. Mengapa beberapa peninggalan tersebut dapat terbengkalai? Sejumlah situs sejarah penting dari kerajaan Sriwijaya seperti Museum Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya, situs Karanganyar dan situs Bukit Sibutan saat ini kondisinya memprihatinkan. Ya, hal itu disebabkan oleh kurang perhatian pemerintah tadi, di mana mereka tidak membangun seperti museum untuk menempatkan atau menyimpan peninggalan sejarah tersebut. Nah, yang kedua, bagaimana cara kita merawat beberapa peninggalan tersebut? Teman-teman, bagaimana kita merawat peninggalan tersebut? Itu dilihat dari di mana posisi kita sekarang. Nah, kalau kita berada di daerah tersebut, kita dapat seperti merawat lingkungan, menjaga kebersihan dan membantu membangun museum. Nah, dan sekarang kita berada di posisi sebagai seorang pelajar dan kita jauh dari daerah tersebut. Nah, maka cara kita melestarikan peninggalan prasasti tersebut itu dengan cara mengunggahnya di media sosial. Terima kasih.